ibadah Natal, sekolah minggu, GKY, Gading Serpong dengan tema The Promised King. Jangan lupa, 13 Desember jam 10 pagi. Ingat! Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di sini di sekolah minggu online. Kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh lewati hari lepas hari. Kita boleh lewati semuanya dalam anugerah Tuhan. Yuk kembali kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menguji dan menyembah Tuhan. Yuk sama-sama siapkan hati. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita mau mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama untuk bersekolah minggu bersama Tuhan lewat sekolah minggu online. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kembali kami rindu memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, beri kami hati yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sekolah minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita mengucap syukur kita boleh lewati waktu demi waktu bersama Tuhan. Kita boleh lewati hari demi hari kita bersama Tuhan. Saya mau ajak kita semua nyanyi lagu Hari-Hari Ku Lalui bersama Yesus. Yuk kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Hari-Hari Ku Lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, bersolat pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus.
semua bersama Yesus. Kita mengucap syukur kalau kita boleh lewati semua, karena kita punya satu penolong, yaitu Tuhan Yesus yang menolong setiap hidup kita, menolong setiap kondisi kita. Ada satu lagu yang kita mau belajar sama-sama, yaitu Ku Bersyukur Bapa. Lagu ini berkata, banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan rancangan indahnya itu selalu baru terjadi dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk sambil kita memberikan persembahan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau bilang banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur untuk kesempatan kita boleh memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan.
Sama seperti lagu ini Tuhan, banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Rancangan indah Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan kami Tuhan, biar ini boleh dipakai untuk belas kerajaan-Mu di gereja ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Lose Sian-Sian. Kita mau siapkan hati kita. Lose mau ajar satu lagu baru lagi. Lagunya nggak sulit, lagu yang cukup berkesan dalam hidup Lose. Lagu ini menceritakan betapa Tuhan baik, betapa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Judul lagunya Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari jadikan ini komitmen dalam hidup kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin Lause agar dapat membacakan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, mimpin juga kami agar dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Hai, Shalom. Apa kabar kalian di rumah? Masih semangat ya mendengarkan firman Tuhan terus? Terima kasih ya, tadi Vincent sudah pimpin kita dalam doa. Nah, langsung memulai firman ini, mau tanya dulu sama kalian, apa yang terpikir oleh kalian saat mendengar kata suci dan kudus? Ya, saat mendengar kata suci dan kudus, kita tuh langsung berpikir bersih ya, murni, terus jauh dari segala kejahatan dan dosa. Nah, itu adalah bagian dari karakter Allah, adik-adik. Nah, sepanjang perjalanan keluar dari Mesir, seperti yang kalian dengar dari cerita-cerita minggu-minggu sebelumnya, bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut ya, bahkan mereka memberontak melawan Allah ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih ya. Bangsa Israel ini 40 tahun loh berputar-putar di gurun pasir karena mereka tidak taat kepada Allah ya. Saat itu beberapa pemimpin Israel ini ada yang mulai sombong loh adik-adik. Nah, salah satunya itu namanya Korah ya. Korah ini adalah orang Lewi dari Bani Kehat ya. Dia iri kepada siapa? Kepada Harun ya. Lalu dia bilang gini, apakah kita tidak semuanya kudus? Bukankah semua bangsa Israel sama-sama dipisahkan untuk Tuhan, kata Korah. Lalu ia mencari teman-temannya yang sependapat nih dengan dia. Lalu dia menemukan Datan dan Abiram. Mereka berdua dari suku Ruben ya. Lalu mereka bertiga mengumpulkan pemimpin-pemimpin Israel yang lainnya. Lalu mereka menemukan 250 orang yang sependapat dengan mereka bertiga. Lalu mereka bilang gini kepada Harun, cukuplah, seluruh umat Israel dipisahkan untuk Tuhan, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah engkau menganggap dirimu lebih tinggi dari umat yang lain? Nah, lalu saya mau tanya nih ya, apakah benar bahwa seluruh umat Israel itu dikhususkan untuk Tuhan? Memang benar ya adik-adik. Lalu, apakah benar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel? Memang benar ya. Siapa yang memanggil Musa menjadi pemimpin bangsa Israel? Allah sendiri ya. Dan siapa yang menunjuk Harun sebagai imam besar? Juga Allah sendiri ya adik-adik. Nah, Korah, Datan dan Abiram ini menganggap remeh kehormatan yang Tuhan berikan kepada Musa dan Harun. Jadi mereka itu tidak hanya meremehkan Musa dan Harun, tapi mereka ini memberontak langsung terhadap Allah ya. Adik-adik, hati mereka jahat dan kejahatan ini menyebar kepada orang-orang yang lain. Lalu Musa berkata kepada Korah seperti ini, apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhan sudah memisahkan kamu dan semua saudaramu orang Lewi dari bangsa Israel, sehingga kamu dapat tinggal dekat dengan Allah dan melayani di kemah suci? Itu adalah bagian yang Allah berikan kepada kamu. Nah, sekarang kamu bahkan mencoba mengambil bagiannya Harun. Kamu sudah bersekongkol melawan Allah. Lalu Musa juga berkata kepada Datan dan Abiram. Lalu Datan dan Abiram malah berbalik mengolok-olok Musa. Mereka berkata seperti ini kepada Musa, kamu sudah membawa kami menjauhi tanah yang berlimpah susu dan madunya untuk membunuh kami di sini. Dan sekarang kamu mau ngatur-ngatur kami, ya, kata Datan dan Abiram ya. Dan yang lebih buruk, kamu tidak membawa kami ke tanah yang berlimpah susu, madu, yang banyak buah delima dan banyak buah-buahan, ataupun memberi kami ladang-ladang dan kebun anggur. Kami tidak akan ikut dan kami tidak akan mendengarkan kamu lagi. Mereka berkata begitu kepada Musa. Lalu Musa menjadi marah ya. Dia mengatakan kepada Korah, Datan dan Abiram untuk datang dan berdiri di depan kemah suci keesokan paginya. Lalu mereka harus membawa pembaraan yang dipenuhi dengan ukupan seperti yang biasa hanya boleh dilakukan oleh imam-imam. Lalu apa yang terjadi dengan keesokan harinya? Keesokan harinya mereka semua berdiri dengan perbaraan di tangannya dan di depan kemah suci. Lalu kemuliaan Allah nampak kepada Musa. Nah, lalu Musa berkata seperti ini, biarlah semua bangsa Israel menjauh dari kemahnya Korah, Datan dan Abiram. Jika orang-orang ini meninggal dengan cara yang wajar, itu berarti memang Allah tidak mengutus aku. Ya, Musa berkata begitu. Tapi
jika Allah melakukan sesuatu yang baru, yang luar biasa, bumi terbelah dan akan menelan mereka hidup-hidup, berarti Allah sungguh-sungguh mengutus aku. Lalu baru saja Musa selesai berbicara seperti itu, tanah di mana mereka berdiri langsung terbelah ya adik-adik, dan menelan mereka semua dengan segala miliknya. Dan akhirnya mereka masuk semua ke dalam bumi, ditelan seperti itu adik-adik ya, dan bumi menutupi mereka. Lalu orang Israel menjadi sangat ketakutan. Lalu setelah itu tidak cukup, setelah menelan Korah, Datan dan Abiram, lalu ada api yang sangat besar. Mereka membakar 250 orang yang lainnya yang memberontak bersama-sama Datan dan Abiram, lalu membakar mereka sampai mati ya. Nah, setelah itu Eleazar anaknya Harun, dia mengambil 250 pembaraan dari abu mereka, lalu ditempa menjadi lapisan untuk mezbah pembakaran persembahan di pelataran kemah suci. Lalu di sana mereka akan dijadikan tanda kekudusan Allah yang menghukum kejahatan dan pemberontakan mereka. Lalu Tuhan membuat tanda mujizat lain yang menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh memilih Musa dan Harun sendiri. Ya, tadi kan sudah ya Musa ya. Sekarang Tuhan ingin menunjukkan tentang Harun ya. Lalu Musa membawa 12 tongkat yang mewakili tiap suku bangsa Israel keluar dari kemah suci. Lalu Musa memanggil tiap-tiap suku dan memberikan tongkatnya satu-satu, kecuali tongkat Harun. Ya, setelah itu tongkat yang lain, yang 11 lain itu kembali seperti semula, tidak ada perubahan. Tetapi apa yang terjadi dengan tongkat yang bertuliskan nama Harun? Yang bertuliskan nama Harun itu keluar tunas loh adik-adik, mengeluarkan kuntum yang indah dan berbunga. Lalu akhirnya orang-orang Israel yang meragukan Musa dan Harun itu merasa malu ya. Dia merasa malu karena telah meragukan Harun sebagai imam besar yang langsung ditunjuk oleh Allah. Akhirnya tongkat Harun ditaruh di depan tabut perjanjian. Sekarang benar-benar sudah jelas ya siapa yang Tuhan sudah pilih. Lalu di bulan pertama tahun ke-40 itu bangsa Israel berkemah di Kadesi Barnea, itu di dekat perbatasan Kanaan. Lalu orang-orang muda ini mulai mengeluh lagi ya. Mereka mulai mengeluh lagi, mana susu, madu, buah, dan mereka bahkan berteriak air, air, dan ternak-ternak mereka juga semua kehausan. Lalu Musa dan Harun kembali berlutut kepada Tuhan di dalam kemah suci. Setelah itu kemuliaan Tuhan menyinari Musa dan Harun, dan Tuhan menyuruh Musa ke bukit batu di hadapan banyak orang, dan menyuruh Musa untuk menyuruh bukit batu untuk mengeluarkan air. Tapi karena Musa menjadi kesal dan marah karena orang Israel terus ngomel-ngomel kepada Musa, Musa marah. Jadi dia tidak taat pada perintah Tuhan. Dia tidak menyuruh bukit batu untuk mengeluarkan air, tapi yang dilakukan Musa adalah dia memukulkan tongkatnya ke bukit batu, lalu bukit batu itu mengeluarkan air dan air mengalir sangat deras, dan orang-orang Israel menjadi senang ya, mereka sangat gembira karena mendapatkan banyak air. Tapi Tuhan tidak senang. Kenapa Tuhan tidak senang adik-adik? Lalu Tuhan berfirman pada Musa, engkau kurang percaya kepadaku. Engkau tidak berkata-kata kepada bukit batu, tetapi engkau memukulnya bahkan sampai 2 kali. Engkau tidak menghormati aku sebagai Allah yang suci dalam penglihatan bangsa Israel. Oleh sebab itu, engkau, Musa, tidak akan memimpin mereka, bangsa Israel, masuk ke tanah yang aku berikan. Jadi kita lihat ya adik-adik hari ini, Tuhan itu menghukum siapa saja yang tidak taat, bahkan termasuk Musa sendiri. Lalu setelah bangsa Israel tiba di kaki gunung Hor, Musa, Harun dan Eleazar anak Harun itu mendaki gunung Hor. Lalu ketika di puncak gunung, Musa menanggalkan pakaian Imam Harun dan dikenakan kepada Eleazar anaknya.
untuk menggantikan Harun ya menjadi imam besar. Lalu di situ akhirnya Harun meninggal dan kemudian Musa dan Eleazar turun dari gunung. Lalu bangsa Israel sedih ya, saat itu 1 bulan mereka tidak pindah-pindah tempat ya. Jadi minggu ini kita belajar apa? Tuhan itu mengampuni tapi tidak membebaskan kita dari hukuman ya, dan kita mau menghormati Allah sebagai Allah yang suci. Lalu yang ketiga, kita hari ini kita mau belajar untuk sungguh-sungguh taat tanpa mengeluh dan menggerutu ya. Nah, ayat hafalannya diambil dari Imamat pasal ke-20 sampai ayatnya 26. Bunyinya seperti ini. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, sekarang kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi boleh menjadi bekal untuk kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar Tuhan, kami mau taat Tuhan, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk menghormati Allah, karena kami tahu Allah adalah Allah yang suci Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah Natal Sekolah Minggu GKY Gading Serpong dengan tema The Promised King. Jangan lupa 13 Desember jam 10 pagi. Ingat, ingat.